Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di seminar education kita pada siang hari ini. Baiklah, seminar education kita pada siang hari ini akan mengusung tema yaitu pengaruh toxic parent terhadap pembentukan karakter anak usia dini. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja pengaruh toxic parent itu terhadap anak, kita harus mengetahui apa dulu sih toxic parent itu. Toxic parents adalah orang tua yang tidak mengerti dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mengenai individu, kita itu harus tahu dan kita harus mengenal bahwa anak itu berbeda-beda, umurnya berbeda-beda, bakat yang dimiliki anak pun juga berbeda-beda. Cara mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan itu juga berbeda. Nah, jadi apapun yang terjadi pada anak pada usianya sekarang, kita itu harus memperhatikan fisiknya, mentalnya, ataupun perasaannya. Nah, itulah yang disebut kita mengerti atau memperlakukan anak dengan selaku individu yang baik. Ya, namanya juga toksik ya ibu-ibu. Toksik itu kan membuat racun. Jadi toxic parents ini akan meracuni pikiran anak, mental anak, fisik anak, sehingga hal tersebut akan menghambat ataupun mengganggu jadi perkembangan untuk anak kedepannya. Nah, meski orang tua yang toksik ini seringkali berdalih berkata, aku seperti ini ataupun ibu seperti ini semata-mata karena sayang kepada kamu ataupun sayang kepada anaknya. Tetapi toksik ini sangat tidak baik dan sangat tidak sehat untuk dilakukan untuk anak kita. Nah, adapun ciri-ciri orang tua yang toksik, yang pertama itu dia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Nah, orang tua yang toksik dia lebih mengutamakan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan keinginan anak, kebutuhan anak ataupun perasaan anaknya. Dia tidak berpikir bahwa dampak yang dilakukannya kepada anak itu seperti apa. Dia tidak mau berpikir seperti itu. Nah, yang kedua itu tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Nah, bahkan orang tua yang toksik ini dia tidak mau memperlakukan anaknya dengan baik ataupun mempunyai rasa hormat, rasa sopan kepada anaknya. Dia tidak mau, dia enggan melakukannya. Nah, yang ketiga adalah sulit mengendalikan emosi. Nah, orang tua yang toksik ini dia tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Ataupun orang tua yang toksik ini dia sering memukul, mencaci, memaki anaknya, bahkan di depan teman-temannya. Nah, yang keempat, ciri-ciri orang tua yang toksik ini dia suka mengontrol. Nah, jadi apa yang dilakukan anaknya itu dia suka mengontrol apa yang harus dilakukan anak, bagaimana yang dilakukan anak, ataupun kegiatan apa yang untuk dilakukan anak, dia suka mengontrol hal tersebut. Selanjutnya yang itu adalah dia suka menyalahkan anak. Nah, apapun usaha dan hasil yang dilakukan anak itu tidak cukup baginya. Dia tidak mau mengapresiasi anak. Dia selalu mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan anaknya. Nah, ciri-ciri orang tua yang toksik selanjutnya yaitu adalah sering mempermalukan anak. Nah, orang tua yang toksik ini dia sering mengejek, merendahkan, memukul, mencaci ataupun memaki anaknya bahkan di teman-temannya, di depan teman-temannya. Nah, sehingga hal tersebut membuat anak sangat malu, baik itu sama orang tuanya, baik sama teman-temannya. Nah, orang tua yang toksik ini dia tidak memperdulikan bahwa anaknya itu sedang malu ataupun memperlakukan anaknya yang tidak baik di depan teman-temannya. Nah, ciri orang tua yang toksik terakhir dia adalah sering mengungkit apa yang telah dilakukan untuk anaknya. Misalnya, kamu harus menghargai apa yang telah ibu bapak berikan, apa yang telah ibu kasih kepada kamu, karena ibu bapak bekerja hanya untuk kamu. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah kita mengetahui apa saja ciri-ciri orang tua yang toksik kepada anaknya, kita akan membahas pengaruh atau dampaknya dari orang tua yang toksik untuk anaknya. Adapun pengaruh atau dampaknya kepada anak-anak, yang pertama adalah anak itu merasa sulit atau tidak dicintai. Nah, karena orang tua yang toksik ini dia akan memberikan cinta dan kasih sayangnya apabila anak tersebut mau menuruti atau mau memahami apa yang telah orang tuanya katakan, sehingga anak tersebut merasa tidak ada yang sayang ataupun yang tulus kepada dia, sehingga dia merasa sulit dan tidak dicintai. Nah, adapun pengaruh atau dampak orang tua yang toksik yang kedua yaitu adalah haus akan perhatian. Karena orang tua yang toksik ini dia tidak akan
memberikan perhatian lebih kepada anaknya, karena dia lebih mementingkan atau mendahulukan dirinya terlebih dahulu sebagai orang tua daripada anaknya. Nah, pengaruh atau dampaknya yang ketiga dari orang tua yang toksik adalah anak menjadi hilangnya atau berkurangnya rasa kepercayaan diri mereka. Orang tua yang toksik seringkali menggunakan kata-kata hinaan ataupun mengejek anak, sehingga hal tersebut membuat anak menjadi kurang percaya diri ataupun tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Nah, pengaruh atau dampak orang tua yang toksik yang keempat adalah anak tidak dapat menyelesaikan konfliknya. Nah, orang tua yang toksik seringkali menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan, verbal ataupun emosional. Akibatnya, anak itu tidak dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan tidak dapat menjalani hubungan atau menjalin hubungan dengan temannya secara baik. Nah, pengaruh ataupun dampak yang kelima yaitu ketidakmampuan anak dalam mengatur emosi. Nah, orang tua yang toksik seringkali menggunakan emosi mereka untuk mempengaruhi ataupun mengontrol anak. Nah, akibatnya anak ini sulit untuk mengatur emosinya, mengenali ataupun memberikan emosinya kepada orang lain. Nah, pengaruh ataupun dampak yang terakhir yaitu rendahnya kemandirian dan inisiatif anak. Anak tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemandiriannya dan inisiatif mereka, sehingga anak lebih tergantung pada orang lain untuk mengatur dan menjalani hidup mereka sendiri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu banyak pengaruh toxic parents ini terhadap pembentukan karakter anak. Nah, kita sebagai orang tua harus lebih bijak lagi dalam mengasuh anak, sehingga kita dijauhkan dari yang hal-hal toxic parents ini untuk anak kita. Nah, sebagai orang tua, semoga kita bisa memberikan pola asuh yang terbaik lagi untuk anak kita untuk perkembangan selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar education kita pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.